Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia hanya mendung atau kita semua telah dapat hadir di lapangan masjid Jami' Kejeren, yaitu hadir bersama kita dari abu muda-muda dan juga dari pak kecil dan wali-wali Nanggo dan petinggi-petinggi dari Pesau, ada yang dari Bogor, ada yang dari Banda Aceh, dan juga Wal Munad, ada yang dari Aceh Timur, ada dari Pidijaya, ada dari Biru, yaitu hadir untuk menyemarakkan kegembiraan dari pemuda-pemuda Labuan Barat dan juga pemudi-pemudi yang telah menggagas untuk melakukan acara batik Seribe serta pengajian tasawuf, bahwa saya sangat terharu, di mana saya waktu datang saya ditandu dari kedai PT sampai ke sini. Terharunya begini, tandu-tandu ini di tempat lain telah banyak saya alami, baik di Aceh atau di luar Aceh, di Batam, juga di Gorontalo, tandu juga di Banda Aceh dan di Lampung. Tapi dengan ada pergerakan pemuda-pemuda Labuan Barat, saya sudah juga dapat ditandu di sini. Jadi ini nampaknya bahwa benar-benar pemuda-pemudi Labuan Barat ini memuliakan tauhid tasawuf, bukan memuliakan saya, memuliakan ajaran ini. Apa itu tauhid tasawuf? Tasawuf itu yaitu Allah berfirman, "Fafirru ilallah, fa inni minhu nadhirun mubin." Larilah kamu kepada Allah. Sungguhnya aku nadhirun mubin, orang yang memperingatkan dan orang yang menyampaikan. Maka kita pada zaman akhir ini sudah perlu kita lari daripada yang panah kepada yang bakar. Kita lari daripada dunia ini, sebab ini panah semua. Lari daripada pangkat itu panah. Lari daripada harta itu panah. Lari daripada rumah itu panah, mobil panah, istri juga panah, suami panah. Kita harus lari, artinya tidak lagi kita bersamanya, kita lari kepada yang bakal. Yang bakal adalah negeri akhirat, maksudnya ini kiamat. Hidup kita sementara, hidup yang kekal adalah hidup di akhirat. Akhirat lebih kekal daripada dunia ini. Kita beriman
beriman bahwa kita hidup selama-lamanya nanti di akhirat. Dan yang lebih berkah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lari kepada Allah. Jangan hanya kita lari kepada istri, kepada duit, kepada pangkat. Kita lari kepada Allah. Kita lari dari diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pemuda-pemuda di barat, pemudi dan masyarakat sudah berkemauan untuk lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena juga Allah berfirman, "Uluman alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram." Yang ada di bumi ini semua fana. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya menggagas posko. Tadi posko Citasau ini bukan hanya ada di Aceh, dan juga ada di Sumatera Barat dan di Medan. Sumatera Barat itu ada posko silaturahmi, yaitu di Pantai Jambak, Sumatera Barat, dan juga ada di Medan, ada di Jakarta, ada di Sulawesi, ada juga di Malaysia. Di Malaysia ada posko kita. Itu lebih luas, 5 hektar tanah untuk dibuat posko. Jadi posko-posko ini kegunaan supaya kita pandai lari dari yang fana kepada. Saya mengharapkan kepada pemuda-pemudi untuk lari daripada yang fana kepada yang bakal. Kita lari dari kebodohan kepada berpengetahuan. Jadi pemuda-pemuda supaya dia dapat tahu agamanya, apa ilmu agama yang harus dipelajari. Yang tahu mengenai akidah, keimanan terhadap Allah dan Rasul. Dia juga belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum syara, bagaimana untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, salat yang benar. Kita bukan hanya salat itu dengan mengerjakan syarat rukun, tapi supaya salat kita itu khusyuk, khudur hati kepada Allah. Dan juga kita dapat belajar, ilmu yang berkaitan dengan agama, mengenai sifat-sifat nafsu yang baik. Kita menghilangkan sifat-sifat nafsu yang jelek yang melengket pada hati kita, yaitu kedengkian, yaitu kesombongan, sangat cinta kepada dunia, dan juga kita bohong, membuat fitnah. Jadi sifat-sifat nafsu yang jelek jangan ada lagi di dalam hati. Supaya kita dapat berkasih sayang, supaya kita dapat peduli, dapat melihat hak-hak teman kita dan kelebihan teman, melupakan kelebihan kita dan hak-hak kita, supaya kita bisa nyambung dengan teman dan kita tahan disakiti, tahan tidak menyakiti, selalu yang mereka yang baik-baik terhadap orang lain, supaya kita dapat gaul yang baik. Jadi kita belajar tasawuf untuk menghilangkan sifat-sifat nafsu yang jelek yang ada pada diri kita. Kita belajar kepada orang yang kita lihat pada zahirnya anggotanya tidak ada zahir perbuatan yang haram.
tidak ada lahir pada tangannya, matanya, kakinya. Selalu yang lahir itu bekerja, itu perbuatan yang baik-baik yang diperintahkan. Jangan kita hanya berguru. Maka untuk mencari guru ini sulit sekali. Guru yang kita cari, kita melihat ibadahnya, ketaatannya, kepatuhannya terhadap Allah dan Rasul. Kita melihat akhlaknya, kepribadiannya, kita melihat juga imannya, ma'rifatnya. Ini guru yang baik. Maka oleh karena itu, baik sangka daripada teman-teman, baik Banda Aceh atau di lain tempat, baik di Malaysia sekalipun, dia menganggap saya gurunya karena ada nilai-nilai yang mereka sangka seperti itu. Kita melihat ibadatnya istiqamah, melihat yaitu akhlaknya, bahwa dia bisa gaul yang baik, dan kita melihat keimanannya, makrifat. Dia bisa hidup dengan Allah, tidak terikat dengan yang lainnya, dengan harta, benda, gaji, dan sebagainya. Jadi itu guru yang baik. Makanya seperti apa yang telah disampaikan tadi oleh kawan-kawan dan lainnya. Mungkin pada malam ini barangkali Labuan Haji Barat menganggap saya guru yang baik, sehingga saya ditandu, sehingga saya kalau sebelumnya mungkin guru yang jelek. Jadi saya cukup untuk ada pemuda-pemudi yang baik sangka kepada saya. Pak kecil belum seberapa. Kalau Pak Camat cuma kata-kata saja. Kalau Pak Camat kata-kata. Jadi beda dengan Bupati Aceh Barat. Jadi Bupati Aceh Barat kerja nyata. Malamnya saya bertemu dengan Abu 10 tahun yang lalu. Jadi begitu bertemu saya terlengket dengan Abu. Sampai sekarang. Kalau namanya camat-camat di sini bukan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 20 yang lalu. Tapi saya jauh dengan Abu. Saya hanya dekat dengan adasari saya. Yang kiamat ada. Pak Kuala Pak Syed, Anda lemah. Jadi orang di tengah. Kalau camat Abu Haji Barat jauh Anda lemah. Sakit berhalangan. Para hadirin hadirat sekalian. Inilah maksudnya kita harus layan kepada Allah dengan ketentuan kita harus ada ilmu, tahu mengenai akidah, tahu mengenai perintah dan larangan, dan juga kita harus tahu bagaimana supaya menghilangkan nafsu, sifat-sifat nafsu yang jelek. Ini langkah pertama. Jadi supaya posko yang kita buat itu kita belajar untuk itu. Belajar bagaimana Allah dan sifatnya, Rasul dan sifatnya. Jadi kita beriman, benar apa yang diperintahkan Allah, paling kurang salat lah, supaya kita perbaiki dengan baik syarat hukumnya, sahbatannya, dan juga supaya kita dapat salat itu jangan dipanggil-panggil kita dalam salat oleh anak keluarga. Hanya Allah yang memanggil. Ini kita salat, tapi hati kita tidak kepada Allah. Pada lagi hari itu kita belajar, dan juga kita belajar supaya bagaimana hati kita dapat bersifat dengan sifat nafsu, apa sifat dengan sifat nafsu yang baik. Jangan ada pada hati kita sifat nafsu yang jelek.
Ini satu cara permulaan untuk lari kepada Allah. Permulaan lari kepada Allah itu yang pertama. Dan kedua, kita lari kepada Allah itu syariat namanya. Apa namanya? Syariat namanya. Jadi tasawuf ini bukan hanya membicarakan syariat, jadi harus lengkap. Syariat, tarekat, hakikat. Jadi kalau umpamanya bukan tasawuf, hanya syariat saja tahu. Belajar di pesantren, belajar mengenai itu aja, baca kitab. Semua sekedar tahu mengenai akidah, sekedar tahu mengenai hukum syara, sedikit untuk memperbaiki nafsu itu di pesantren. Sehingga kalau kita lihat, kita sayang ada orang-orang yang mengaji di pesantren ini, di mana saja di Aceh, tapi itu tidak mempunyai sifat-sifat nafsu yang baik, atau melainkan sifat-sifat nafsu yang jelek, sehingga timbul kebencian, timbul kedengkian. Nah, makanya tengku-tengku di pesantren banyak kebencian dan kedengkian. Nah, ini masalah. Tidak bisa dipakai oleh masyarakat karena tidak mempunyai sifat-sifat nafsu yang baik yang melengket pada hatinya. Itu sekedar syariat. Dan kedua, kita harus lari dengan metode tarikat. Ini metode syariat. Metode tarikat, kita lari dari kabar kepada ayat. Apa yang diceritakan oleh Allah dan Rasul yang gaib-gaib, umpamanya mengenai surga, mengenai neraka, Allah kita melihat dengan mata hati kita, dengan nur basirah, nyata terlihat kita neraka, terlihat kita surga, terlihat kita bidadari, terlihat kita malaikat zabaniyah. Apa diceritakan dari kabar ayat terlihat di dalam hati kita, sehingga dengan demikian timbul ketakutan dengan wa'id janji surga, timbul kegembiraan dengan wa'ad janji baik. Maka Nabi Muhammad seperti apa yang disampaikan dari dalam Al-Quran, dibaca oleh Tengku Haji apa tadi? Muhammad Bashira wa Nadira. Nabi Muhammad itu mengkabarsukakan dan juga mempertakutkan. Mengkabarsukakan dengan janji baik, mempertakutkan dengan janji surga. Yang kedua, cara kita bertarekat, nah ini diajarkan dalam tasawuf. Mungkin barangkali tempat-tempat lain kalau orang bukan tasawuf dia nggak tahu. Dia harus lari daripada furu' kepada usul. Mana furu' ini umpamanya mengenai syariat perintah dan larangan ini furu' namanya. Sembahyang itu furu', puasa itu furu'. Perintah-perintah dan larangan, perintah Allah itu furu'. Dia lari kepada usul. Dia lari kepada Allah. Usul artinya Allah yang mengadakan syariat itu. Dia tidak hanya umpama dalam salat terlihat dia rukun salat, rukuk sujud di dalam dia melakukan salat. Dia terlihat orang yang memerintahkan rukuk dan sujud. Terlihat dia sifat-sifat Allah, kebagusan Allah di dalam dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Paman salat-salat, kita lihat sifat-sifat kebaikan Allah, kebagusan Allah, dan dia terlihat sifat-sifat kebesaran Allah. Dia tidak bersama ibadah, tapi dia bersama Allah di dalam waktu dia beribadah. Di dalam waktu dia ibadah, dia tidak bersama ibadah. Dia bersama Allah di dalam waktu dia beribadah. Namanya kita salat. Di dalam ketika kita beribadah, rukuk, sujud, membaca Fatihah, kita bukan bersama Fatihah, kita bersama Allah. Orang yang memerintahkan kita untuk membaca Fatihah. Ini makna lari daripada furu' kepada usul. Usul artinya pokok.
pokok itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya salatnya, sembahyangnya, apa yang diperintahkan itu dia teringat ya kepada Allah, tidak kepada lain. Dan juga dia lari daripada hudud kepada tajrid. Hudud artinya keuntungan diri. Apapun yang dilakukannya, terutama dalam segi ibadah, bukan untuk mencari keuntungan diri. Karena nafsu kita ini, waktu kita beramal, dia teringat kepada keuntungan. Baik keuntungan itu keuntungan yang bersifat dengan janji Allah, seperti dapat surga, terhindar dari neraka, dapat bidadari, itu hudud, keuntungan diri. Dia lari daripada keuntungan diri kepada tajrid. Tajrid tidak mencari keuntungan diri. Dia baru dikatakan ilahi anta maksudi. Siapa yang mengatakan itu? Abi Junaidi. Abi Junaidi. Ilahi anta maksudi. Berarti bukan keuntungan diri. Keuntungan diri. Abi Junaidi menggagas dengan pemuda-pemuda ini bukan untuk keuntungan diri. Untuk mencari reda Allah, supaya kita dapat lari kepada Allah, kepada yang bakal, lari daripada hudud kepada tajrid. Jadi kalau Anda bisa lari daripada kabar kepada ayat, daripada huruf kepada usul, daripada hudud kepada tajrid, makanya Anda berarti dapat beramal dengan jalan tarekat namanya. Dengan jalan tarekat. Lari kepada Allah dengan perantaraan tarekat. Kalau lari kepada Allah dengan jalan syariat, bahwa Anda mengamalkan ilmu yang 3 tadi, bahwa waktu beramal itu tidak ada kemalasan. Harus dapat istiqamah, bersungguh-sungguh, dan juga berlapang dada. Anda bisa bertawakal, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi beramal dengan ilmu, bersungguh-sungguh, dengan berlapang dada, bertawakal kepada Allah, itu dikatakan lari pada syariat. Kalau kita bisa, artinya cerita-cerita dikabarkan yang gaya-gaya itu ayat terlihat dalam batin kita, dan kita lari daripada furu' kepada usul, kita lari daripada syariat tadi yang diperintahkan, kita lari kepada orang yang memerintahkan, terlihat Allah dan sifat-sifatnya, dan kita tidak untuk melakukan itu karena keuntungan diri, tidak karena ada syatahat. Syatahat artinya kalau kita macam-macam datang dalam hati kita mengatakan yang berlebihan, syatahat, untuk tajrid, semata-mata untuk mencari ridha Allah, mematuhi perintah Allah. Kita lari dengan jalan tarekat namanya. Apa namanya? Terakhir kita lari kepada Allah, lari daripada fana yang bakal, dengan jalan hakikat. Dengan jalan hakikat. Maknanya kita harus lari dari lari. Kita lari. Apa itu lari daripada lari? Kalau kita melihat bahwa kita yang mengerjakan, maka kita lari. Bukan kita yang melakukan, tetapi adalah Allah yang melakukan. Dengan taufiknya Allah, dengan maunahnya Allah. Kita melihat itu dari maunahnya Allah, juga kita lari. Dengan makna tidak teringat kita lagi keberadaan kita. Hanya Allah semata. Itu maknanya lari dengan hakikat.
Makanya kepada pemuda-pemudi, yakinlah kalau Anda bisa lari kepada Allah, bagaimana Allah berfirman, "Firu ilallah," Anda akan dimudahkan kehidupan Anda, baik dunia maupun akhirat. Allah berfirman, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Siapa yang menjadikan Allah sebagai walinya, pemimpinnya, dan Rasul sebagai pemimpinnya, dan orang yang beriman yang kamil sebagai pemimpinnya, sesungguhnya tentara-tentara Allah itu akan dapat membantunya. Humul ghalibun, akan mengalahkan musuh-musuhnya. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Bagi Allah lah kemuliaan dan bagi Rasulnya kemuliaan, tetapi orang munafik mereka tidak tahu. Maka dari itu yakinilah, ulama tasawuf, ulama sufi itu ulama-ulama yang artinya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bertanya kepada Anda, saya hanya mencoba untuk mengamalkan tasawuf dan kesufian ini. Apakah Allah memuliakan saya? Ya. Apa tandanya? Ditandu. Apa tandanya? Nah, jadi saya mendaki ya. Jadi kalau kami ini dimuliakan Allah, dimuliakan juga, dimuliakan. Asal Anda yakin. Apa yakin? Allah memimpin Anda. Yakin Rasul pemimpin Allah. Ya, orang-orang yang beriman, iman yang kami pimpin Anda, bahwa Anda akan dibantu oleh Allah. Dan Anda akan dapat kemuliaan. Anda akan dapat kemuliaan. Jadi para hadirin-hadirat, pemuda-pemuda sekalian, pemudi, bahwa saya bercerita sedikit. Ini bukan kepada saya, kepada tauhid tasawuf saya bercerita. Bahwa waktu hari Sabtu satu hari datang orang dari Malaysia, dia doktor, dua orang doktor datang. Kami ini datang tempat Abu datangnya karena waktu di Cibinong, dulu seminar ASEAN di Cibinong, kami tidak dapat salaman dengan Abu. Kapanlah kami dapat salaman dengan Abu? Jadi kami dua datang di Malaysia, terus booking pesawat untuk dapat bersalaman dengan Abu. Jadi dari Malaysia dia dokter untuk sekedar dapat bersalaman dengan Abu. Setelah bersalaman 1 jam, dia kembali lagi ke Malaysia. Apakah itu mulia? Apakah itu bagaimana? Ya. Sekedar untuk dapat salaman aja. Jadi itulah makanya sekarang undangan-undangan banyak. Ini akan diundang ke Gelus, ke Cengon, kemudian diundang ke Padang, diundang ke Solo, diundang ke Jambi. Tapi inilah saya sudah letih, sudah tua, sudah letih. Sebenarnya saya tidak bisa lagi untuk jalan-jalan. Tapi saya teringat kepada apa yang disampaikan oleh Tuku Ibrahim, bahwa Abu sudah di bawah usia, tapi semangatnya muda perkasa. Umurnya sudah di bawah, tapi semangatnya. Jadi sungguh pun demikian, banyak orang yang sayang, tapi banyak pula orang yang benci. Banyak orang yang jadi orang ekonom itu benci sebenarnya. Orang ekonom
Penting kelima saya orang itu loh benci. Jadi saya heran dah Pak Kecil perhatian mau dia mengadakan dosa kecil-kecil. Mana Pak Kecil perhatian kecil gunung mau dia tu? Sudah dilobi tu. Jadi banyak sama yang benci. Bahwa ini gubernur, saya gubernur Banda Aceh untuk pergi ke Pelumat. Bagaimana supaya orang Pelumat itu sayang. Orang Pelumat benci. Saya katakan saya 40 tahun masuk Pelumat ini. Tapi masih ada yang benci. Benci apa? Apalagi kalau ke Kelut sana, NPM2. Kalau pergi berzikir di sana, dilempar. Wilayahnya Bupati Amran ya di Kelut. Jadi itu entah bisa disadarkan oleh Pak Ras atau belum jelas. Kita lihatlah perjuangan beliau karena beliau adalah anggota DPR Katolik Tasawuf. Jadi dari itu untuk memudahkan lari kepada Allah ini, maka saya menganjurkan Anda berzikir. Anda berzikir, ratib seribe. Jadi ratib seribe maknanya ratib sebanyak-banyaknya. Karena perintah Allah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran. Orang yang beriman berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Jadi di dalam tasawuf orang yang berzikir itu dikira orang hidup. Orang yang lalai itu dikira orang mati. Berzikir sebanyak-banyaknya. Kalau kami dalam tarikat, setiap nafas itu harus zikir. Setiap nafas harus zikir. Supaya kita dapat lari kepada Allah dengan cepat. Bagaimana kita berzikir? Kita bisa lari kepada Allah. Kita berzikir la ilaha illallah. Jadi mula-mulanya kita ini dalam alam kalkia. Mula-mulanya dalam alam kalkia, alam kemakhlukan. Kita berzikir supaya kita bisa kepada alam uluhiyah. Alam kalkia yaitu inilah negara kita alam kalkia. Amerika alam kalkia, alam yang diciptakan oleh Allah. Ini dikatakan alam kalkia. Aras itu alam kalkia. Kita lari ya dengan berzikir kepada alam uluhiyah, kepada alam yang ada di dalam ilmunya. Sebelum berwujud makhluk atau kalkiah makhluk ini, kita berzikir sampai kita kepada alam kudus. Kemana kita? Jadi hati kita ini terus berjalan, terbang kepada alam kudus, alam uluhiyah. Tidak ada pada alam itu selain daripada Allah. Tidak ada pada alam itu wujud selain daripada Allah. Itu dikatakan alam kudus, alam uluhiyah. Setelah kita sampai kepada alam uluhiyah, kita pandang, yaitu di alam gaibah atau di dalam ghaib hakikat. Kita pandang pada zat Allah. Pada waktu itu cahaya makrifat memantul kepada zahir dan batin kita. Itulah guna supaya Anda ini bisa dengan berzikir lari daripada alam kalkia kepada alam uluhiyah, kepada alam kudus, supaya Anda sampai kepada alam ghaib hakikat alam ini hilang. Maka barulah Anda mendapatkan cahaya makrifat Allah di dalam batin Anda. Orang-orang yang telah dapat cahaya makrifat dalam batinnya, inilah orang-orang yang merdeka dari alam, orang-orang yang merdeka dari makhluk. Semua makhluk, semua alam ini menjadi budaknya.
Semua alam dan makhluk ini adalah budaknya. Gitu. Ya. Betul ya. Jadi inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya dunia, ikhdami man khadamani. Hai dunia, kamu jadi budak, orang yang berkhidmat mengkadamkan dia yang orang akanku. Kalau dia itu berkhidmat kepadaku, maka ini dunia berkhidmat kepadamu. Ya dunia ikhdami, hai dunia berkhidmatlah engkau kepada orang yang berkhidmat kepadaku. Orang yang berkhidmat, yang menjadikan dia hamba yang baik, tidak menjadi hamba hawa nafsu, tidak menjadi hamba syaitan, hamba saya. Maka kamu dunia berkhidmat kepada orang itu. Wastakhdamihi man khadamani, dan jadikanlah dia budak kepada orang yang berkhidmat kepada engkau. Kalau kita berkhidmat kepada dunia, kita menjadi budak dunia. Kalau kita berkhidmat kepada Allah, dunia ini menjadi budak. Menjadi budak. Menjadi budak. Jadi kapan itu? Bagaimana kita berkhidmat kepada Allah? Berkhidmat dengan jiwa raga kita, tubuh kita, berkhidmat dengan hati kita, berkhidmat dengan roh kita, berkhidmat dengan sir kita. Kita berkhidmat kepada Allah. Kita terbang dari alam kafiyah kepada alam uluhiyah. Alam kudus, kita terbang kepada alam lain hakikat. Jadi itu dunia berkhidmat kepada kita. Tadi saya juga katakan pada Umi ya, mudah sekali rezeki kita ini. Benar. Nggak ada payah lagi kita beli ikan, beli bulan, semua datang. Ya, Umi nggak pernah lagi beli baju. Sudah 5 tahun nggak pernah lagi beli baju, dan tidak pernah Abu membelikan baju. Tapi bajunya banyak. Bajunya banyak. Bajunya banyak. Dan juga tas dinding itu, tas samping itu. Kemarin jadi bapaknya ini tas baru, ya ini orang dia pula. Sudah berapa puluh data itu. Subhanallah. Jadi ketahui lucu. Waktu banyak makanan, kita tidak boleh pula banyak makan. Waktu kita mau makan dulu, mudah-mudahan makanan itu tidak ada. Jadi banyak makan, sudah banyak makanan, tapi tidak boleh makan. Darah tinggi lah, naik gula lah. Itu. Memang itu dunia. Dunia itu bukan tempat kesenangan, tempat balasan, tapi dunia itu tempat keruh, tempat kan? Jadi kita harus hadapi dengan sabar dan rebah. Karena dunia ini tidak ada ceritanya. Untuk senang, tetapi kita diharuskan untuk bersyukur, untuk bersyukur. Jadi kata Umi, ini banyak makanan, kalau ada ayun jadi banyaknya, ada kemana dilimpahkan kan? Jadi baca Umi itu mengatakan kepada saya, baik Umi 1 atau Umi 2 seperti itu juga. Kemana itu ada? Apa masih punya untuk anak-anak dong, jadi untuk bulan untuk mereka. Jadi rupanya seperti itu ya. Jadi bukan yang kita dapat itu rezeki untuk kita. Yang kita dapat itu rezeki untuk orang lain. Jadi demikianlah saya mengharapkan kepada pemuda-pemuda dan juga pemudi-pemudi. Saya tanyakan pada Abun Araji. Tahu Abun Araji? Abun Araji, kalau ada orang minta Abun Araji jadi camat, mau Abun Araji? Tidak mau ya. Senang saya
Walaupun saya tidak camat, rumah saya besar, murid saya banyak, siapa yang saya suruh, saya dapat duitnya. 1 bulan enggak saya dapat duit 60 juta, camat belum itu dapat saya. Belum tentu dah. Jadi tak maulah pun lagi di camat, tidak. Datang pula saya Perus, dia kuaket. Abu boleh saya berhenti, saya nak lagi menjadi kuaket. Gaji ini berapa tau? 10 juta sebulan dah. Tak ada, saya berhenti. Senang dia dengan duit tasawuf. Rupanya rezeki duit tasawuf lebih banyak. Jadi itulah makanya saya melihat tengku-tengku ni dengan duit tasawuf ni sudah senang semua. Dah punya mobil, punya rumah, ya kan? Dan juga punya anak buah. Jadi undangan banyak. Sehingga saya katakan pada orang, rupanya kalau kita pakai suami, kita makan enak terus. Makan makan enak. Kembali sini, kembali sana. Ini berapa banyaknya kan ya kepulauan. Kemarin tu makan enak-enak aja. Tak payah dia pergi mancing, tapi makan terus. Sehingga saya lihat itu anggota-anggota di sini perutnya sudah buncit-buncit. Bagaimana pemuda-pemuda mau bergabung ke tasawuf? Nanti perut jadi buncit bagaimana? Ibu-ibu, pemudi-pemudi, itu Ibu Siti Nahdiyah, dia mantan DPRA, tapi dia tidak dapat ketenangan. Bergabung dengan tasawuf, alhamdulillah saya dapat tenang, aman. Tenang dan aman itu tidak dapat dibeli, tidak dapat dibeli dengan duit, tidak bisa dapat diimbang dengan harta. Ketenangan. Dan saya juga mendengar kita cerita di MS Bupati, Abu, ketenangan itu tidak dapat dibeli. Dengan jabatan juga tidak dapat. Tidaklah dapat. Jadi mudah-mudahan camat Abu Tengah itu camat tauhid tasawuf. Kalau camat Labuan Barat dulu menjadi camat tasawuf, sekarang iya juga. Iya. Baiklah, marilah kita lari kepada Allah, lari daripada yang fana kepada yang daripada yang fana, dari dunia yang fana ini kita lari ke akhirat, kita lari kepada Allah yang lebih fana. Mudah-mudahan marilah juga berzikir ini untuk memudahkan lari. Jadi kita angkat zikir. Jangan seperti orang ikulu benci kepada berzikir, benci kepada berzikir, mau membuat kanun pula dah itu juga dia pelembab mau buat kanun, tak apa kanun MPU apa MPU di tingkat 1 telah dipatahkan. Apa MPU kecil-kecil ni? Nak ada berkutik lagi MPU tingkat 1 nak ada berkutik lagi, dia diam. Sudah dia apa namanya, karena mengapa dia? Karena kita telah disahkan oleh Menteri Agama, ajaran kita telah disahkan oleh Menteri Agama, telah disahkan oleh MUI Pusat, telah disahkan oleh peneliti tasawuf 14 negara. Amin. Jadi MPU wajib lah, pada pula bersabar dengan agama aja. Apalagi MPU Aceh Selatan. Tengku Arnia, lalu ada murid 2 ekor. Lalu demikianlah supaya Anda bersemangat untuk menjadi ahli ibadah, kemudian juga untuk menjadi ahli wilayah. Mudah-mudahan Allah akan memberkahi umur kita, kehidupan kita, dan juga kita menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kehendak Allah yang baik. Jadi sekarang kita berzikir ya.
pada wali adena dipersilakan untuk bersedih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. النبي المصطفى الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة الحق عليها نحيا وعليها إن شاء الله تعالى إلينا أنت مقصود ورضا وطلبنا عطينا محبة يا الله يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في أمور الدنيا جنة في الدنيا وعذاب الآخرة وأنزل الرحمة والنعمة والبركة الصحة والعافية والأمن والسلامة ثم والعزة والمغفرة علينا خصوصا لأبنائنا وبناتنا بلبن هدينا وآبائنا وأمهاتنا الذين شاركونا إنك على كل شيء قدير واجعلنا وإياهم من الصالحين من الأشقياء المكين اللهم اغفر لكل واحد منا ومنهم من أتمنى آمنا من الأحياء ومن الصالحين ونسيب الجنة إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا دافع البلاء ادفع وعن أهل بيتنا من بلادنا وقريتنا البلاء والوباء والطاعون يغفر وما ظهر منها وما بطن والحمد لله. الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى الأصحاب الكرام صلى الله على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم.